Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Para kiai, ibu nyai, alim ulama yang kami ta'zimi, yang terhormat Bapak Haji Sunaryanto, Bupati Gunung Kidul, yang kami hormati Dr. Andes Kiai Haji Sya'ban Nuroni, Ketua PCNU Kabupaten Gunung Kidul beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Haji Sutio SE atau yang mewakili selaku anggota DPRD Provinsi DIY dari fraksi Partai Keadilan Bangsa, yang kami hormati Ibu Suhartini, anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul fraksi Partai Keadilan Bangsa, yang kami hormati Bapak Aris Pambudi SIP MSI selaku Panewu Kapanewon Ponjong beserta jajaran Forkopimkab Ponjong, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah MWCNU Kapanewon Ponjong, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Pembangunan 3 dan SMK Ma'arif Ponjong, yang kami hormati Bapak Suharjo selaku Lurah Kelurahan Sumberkiri, yang kami banggakan seluruh Panom MWCNU Kapanewon Ponjong beserta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada halangan satu apapun. Sholawat serta salam patut kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh harapan semoga kita semua kelak menjadi golongan umat yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton, acara yang keempat zikir dan tahlil, acara yang kelima laporan dari ketua panitia, acara yang keenam yaitu ada sambutan-sambutan, acara yang ketujuh amanat Harlah NU ke-96 oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Gunung Kidul, acara yang kedelapan doa, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena waktu yang sudah menginjak siang, mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jalannya acara pada pagi hari ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami hantarkan li ridha ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Zuhri SPDI. Kepada Bapak Iwan Zuhri SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. Bapak-bapak lan Ibu sedaya, monggo sareng-sareng mau selawat. Mugi-mugi kanthi sholawat menika kula panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinjaman ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah.
salla bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulil mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala minal afati wan nikmah wa minha bi anil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Zuhri SPDI yang telah berkenan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Subhanul Waton. Para tugas dimohon untuk menempatkan diri, hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Kepada Bapak Haji Sunaryanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua NU Kabupaten Gunung Kidul beserta seluruh jajarannya, kepengurusan tentunya, juga MPC ya, beserta seluruh jajarannya, Pak Sutio, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, beserta anggotanya tadi, Bu Sri, satu orang yang datang, istrinya Pak Raja, yang saya hormati, kemudian juga para kiai, para nyai, para senior, ya, para senior yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, ya, adik-adik saya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama saya atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan selamat hari ulang tahun ataupun hari jadi, ya, atau hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-96. Mudah-mudahan di usia yang ke-96 yang hampir satu abad ini, kaum Nahdien khususnya di Gunung Kidul, karena skupnya di Gunung Kidul adalah semakin guyub rukun, ya. Guyub rukunnya semakin tinggi, kerjasama, soliditas di antara kaum muslimin tentunya akan semakin erat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ya, kalau kita melihat tema yang saat sekarang dicanangkan oleh MBC adalah merawat jagat, membangun peradaban. Tentu kalau memaknai dari tema ini tidak akan selesai dibahas selama hidup kita, karena hidup kita ada di sini, ada di jagat ini, dan terus berubah dengan perkembangan dan peradaban zaman, dan saat sekarang sekali lagi terus dilakukan oleh masyarakat atau manusia itu sendiri. Kemudian apa yang harus kita siapkan di hari ulang tahun yang ke-96 ini? Tentu kalau kita bicara peradaban adalah bicara sumber daya manusia atau SDM kita, dihadapkan terhadap perkembangan situasi yang saat sekarang dengan adanya transformasi, ya, era digitalisasi, globalisasi, dan lain sebagainya. Bagaimana warga masyarakat kaum Nahdien dalam hal ini menyikapi dengan segala perubahan yang hampir setiap saat sekarang, Bapak Ibu, ada perubahan. Tentu ini saya ingatkan kepada rekan-rekan, pada saudara-saudara semua, pada Bapak Ibu semua, setiap saya melakukan pidato atau sambutan di depan masyarakat, yaitu mempersiapkan tentang perubahan itu sendiri, ya, karena kita berada di tengah-tengah arus global atau arus perubahan. Tentu yang harus kita kuatkan adalah tentang mentalitas dan moralitas, agar tidak tergerus di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap saat di masyarakat. Mentalitas dan moralitas tentu kita hadapkan terhadap agama, karena penguatan moralitas, mentalitas itu, ya, dasarnya, isiannya itu dari ajaran kebaikan ataupun ajaran dari agama, agar kita tidak menghadapi persoalan nanti kita akan tahu mana yang kiranya salah, mana yang kiranya bisa ditindaklanjuti, maupun mana yang kiranya
dibiarkan atau diberhentikan. Terkait dengan era saat sekarang, dengan transformasi teknologi yang kita hadapi, hampir setiap saat kita melihat di dunia atau di media massa saat sekarang, semua tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Hari ini kita melakukan kegiatan seperti ini, saat sekarang pun kita bisa dilihat oleh masyarakat luar. Artinya sekali lagi tidak ada yang bisa disembunyikan. Inilah kesiapan Bapak Ibu tentang perubahan-perubahan itu. Dan nampaknya manusia di jagat ini tidak akan puas dengan apa yang kita dapatkan pada saat hari ini. Makanya kita juga harus sama. Jangan pernah ada kepuasan di saat sekarang ini. Kalau kita ingin berubah, tentunya perubahan-perubahan yang baik. Ya. Manakala orang tidak puas atau ketidakpuasan itu merupakan suatu perubahan. Ini yang perlu kita catat bersama. Karena di sisi lain orang bisa, di sisi lain di luar sana berubah, dan kita stuck, katakanlah, kita akan terlindas oleh mereka-mereka. Untuk penyesuaian itu, makanya penguatan moralitas dan mentalitas ini yang harus dikuatkan. Persoalan yang ada di Gunung Kidul sering saya sampaikan untuk bisa diketahui Bapak Ibu sekalian yang terjadi di sosial kemasyarakatan kita. Mumpung ya, tadi pagi saya juga bicara tadi jam 7 ya, ada sekitar hampir 600 orang di daerah Patok. Ini juga saya sampaikan karena persoalan-persoalan ini adalah penting yang terjadi di masyarakat yang belum terselesaikan ya, salah satunya di persoalan masyarakat tentang bunuh diri misalkan, atau gantung diri misalkan, atau perkembangan tentang kemiskinan makro kita, atau mungkin indeks pembangunan manusia di Gunung Kidul misalkan. Nah, ini saya hanya menyikapi apa yang dibuat oleh Pak Rosak, ini temanya, yaitu tentang membangun peradaban. Karena di sini, ini kalau saya jelaskan nanti nggak akan selesai-selesai, tapi saya hanya ngambil simpel-simpelnya saja. Di Gunung Kidul ini, Bapak Ibu, saya juga berharap kepada saudara-saudara saya kaum Nahdliyin itu untuk menguatkan moralitas, tentunya keluarga kecil terlebih dahulu Bapak Ibu, yaitu tentang maraknya kadang-kadang kita di luar sana ada yang bunuh diri, gantung diri dan sebagainya. Tolong diperkuat internal keluarga kita terlebih dahulu, termasuk perceraian dini. Ini juga luar biasa banyaknya di Gunung Kidul. Bahkan di tahun 2021 ya, tadi kemarin ini kita ada peningkatan sekitar 42% kasus perceraian. Ini cukup tinggi ya. Ini jangan ditepuk tangan ya ini. Jangan ditepuk tangan. 42%. Tahun 2020 kita berada di angka 1.343 orang yang bercerai tahun 2020. Kemudian tahun 2021 kita mencapai 1.972 orang. Sesuatu yang luar biasa. Yaitu mudah-mudahan nanti 2022 itu sudah tidak ada lagi, paling tidak sudah ada penurunan. Mungkin kemarin ya pengaruhnya adalah COVID-19, jadi dilarang kemana-mana, dari rumah malah ribut dan sebagainya. Ya, kemungkinan itu ya. Karena saya juga menandatangani di kantor itu ada beberapa, itu ada persoalan-persoalan, ada menandatangani beberapa ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya sudah tidak ada lagi, ataupun ya mulai kecil. Jadi ada kenaikan 42%, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini saya sedikit-sedikit saja saya sampaikan tentang indeks kemiskinan makro kita di Gunung Kidul. Kita kemiskinan kita masih berada di angka 17, tetapi tidak usah khawatir meskipun di angka 17, karena angka 17 itu adalah indeks kemiskinan makro, jadi skupnya skup besar. Nah, tetapi kalau indeks kemiskinan mikro, kita lebih bertahan, lebih berdaulat tentang kehidupan kita, karena setiap orang di Gunung Kidul memiliki aset yang cukup besar, baik itu aset sosial, baik itu aset budaya maupun aset fisik. Sehingga dengan angka 17
kita tidak usah khawatir, tetap kita akan bisa bertahan lebih lama dari masyarakat kota, karena kita pada dasarnya adalah masyarakat produsen atau penghasil. Kemudian yang berikutnya adalah tentang indeks pembangunan manusia di Gunung Kidul yang saat sekarang sudah mencapai 70, di angka 70. Artinya kita sudah berada di tingkat yang level tinggi, Pak. Nah, Bapak Ibu sudah di levelnya sudah tinggi, jadi itu harus kita pertahankan dan itu harus kita dorong. Nah, bagaimana cara mendorong? Salah satunya ini membangun peradaban ini, ya, dari sektor kesehatan, dari sektor pendidikan, dari ekonominya sendiri dan lain sebagainya. Jadi dari situlah mudah-mudahan Gunung Kidul akan terus dan terus membaik, meskipun internal kita ada persoalan-persoalan yang memang kita rasakan, kita hadapi dan kita lihat bersama di masyarakat. Tetapi memang tidak hanya di Gunung Kidul sendiri, ya, di daerah-daerah lain juga sama, ya, menghadapi persoalan-persoalan yang seperti ini. Jadi hanya itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, saya mohon maaf pada para kiai, para nyai, pada saat sekarang kami tidak bisa mengikuti acara sampai dengan selesai, karena setelah ini masih ada beberapa pertemuan setelah ini dengan Rektor UGM dan jajaran Rektorat Universitas Gadjah Mada di Gunung Kidul tempatnya. Jadi setelah ini saya menuju ke tempat berikutnya, dan nanti yang agak siang juga masih ada di daerah Petir, yaitu tentang peresmian masjid sampai dengan ada beberapa sampai dengan sore hari. Mungkin hanya itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mendoakan juga pada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ini pun, dan mudah-mudahan tetap semangat, solid dalam rangka membangun keluarga, membangun lingkungan, apalagi atau terlebih soliditas di antara kita, khususnya umat muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu zikir tahlil yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Muhtarom SPDI. Kepada Bapak Kiai Muhtarom SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, ciri khas Nahdlatul Ulama ada zikir tahlil. Ini nanti karena waktunya dibagi-bagi, maka saya sebutkan bahwa zikir qasar, zikir jahr, zikir siri bisa saja dikosor untuk menghemat waktu. Marilah kita bersama-sama hatinya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk harlah NU ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Para pejuang-pejuang dilestarikan, bisa dikatakan maju terus tanpa mundur, merawat jagat. Mari untuk keikhlasan hatinya saya mengikuti pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sayulillahi lahul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa suhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'il ulama'i wal musalihin wa jami' malaikatil muqarrabin dan sultanul auliya sahamdul qadir jalani sayulillahi lahul Fatihah. Wa ila qadar ikhwan wa ila qalbi min jami'il minna wal minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum bal amwat mafal adi ila nawaribiha barriha wa bakhriha wa sun ambaina wa ummahatina wa jadatina wa jadatina usahawan para pejuang NU. Mudah-mudahan bisa melanjutkan dengan istiqomah
bila mana sampai saatnya ajal diparingi husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Wali walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nawaitu dzikran taqarruban ilallahi ta'ala afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin.
Allahumma sholli ala malaikatil muqarrabin wa awliya wal mursalin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudusu As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabiru Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru Al-Ghaffaru Al-Qahharu Al-Wahhabu Ar-Razzaqu Al-Fatahu Al-Alimu Al-Qabidu Al-Basitu Al-Khafidu Ar-Rafi'u Al-Mu'izzu Al-Mudilu As-Sami'u Al-Basiru Al-Hakamu Al-Ngadalu Al-Latifu Al-Khabiru Al-Halimu Al-Ngadimu Al-Ghafuru As-Sakuru Al-Ngaliyu Al-Kabiru Al-Hafidu Al-Muqitu Al-Hasibu Al-Jalilu Al-Karimu Al-Raqibu Al-Mujibu Al-Wasimu Al-Hakimu Al-Wadudu Al-Badidu Al-Bamidu As-Sahidu Al-Haqqu Al-Wakilu Al-Qawiyu Al-Matidu Al-Waliyu Al-Hamidu Al-Muqsiyu Al-Muti'u Al-Muhidu Al-Muhyi Al-Mumitu Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Wajidu Al-Majidu Al-Wahidu Al-Ahadu As-Somadu Al-Qadiru Al-Muqtadiru Al-Muqaddimu Al-Muakhiru Al-Awalu Al-Akhiru Al-Zahiru Al-Batinu Al-Wali Al-Muta'ali Al-Baru At-Tawwabu Al-Muntaqimu Al-Ghafu Ar-Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitu Al-Jami'u Al-Ghaniyu Al-Mu'minu Al-Mani'u Ad-Daru An-Nafi'u Al-Hadi An-Nuru Al-Badi'u Al-Baqi Al-Warithu Ar-Rasidu As-Saburu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqabbilana biha jamil hajat wa taqabbilana biha jamil hajat wa taqabbilana biha jamil hajat wa tahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha min ala darajat wa tubalighuna bi afsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fi dinina wal ngafiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut hafid alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa minal hisab. Allahumma anjili rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan ala ahli kubur minal minat wal muslimina wal muslimina irfa'lah mudarajat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah usun arwah pejuang NU dunia akhirat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa ngafihi wa'funganhum Rabbana dhulamna anfusan wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma manallahi nasirun ataun sarhun qadirun amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tugas saya adalah melaksanakan ta'aruf atau perkenalan. Kenapa ini saya kenalkan?
karena pertemuan pada siang hari ini adalah yang kita kumpulkan kader-kader NU. Hari ini kita saling bertanya, oh Pak Kaiki NU dong, Pak Kaiki NU dong. Inilah yang harus kita sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, sehingga ketika kita melakukan komunikasi lebih lanjut ini akan lebih nyaman. Kita kenalkan bapak-bapak, hari ini hadir Pak Bupati, jelas-jelas kader NU karena beliau adalah pilihan kita. Tidak diragukan lagi Pak Bupati. Yang kedua, hari ini hadir Ketua PCNU Kabupaten Gunung Kidul, beliau Bapak Kiai Haji Sa'ban Nuroni, sekaligus Ketua Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Kurang apa? Bupati wis kecekel wong NU, Kemenak kecekel wong NU. Ini didampingi dua senior pengurus PCNU, ada beliau Bapak Kiai Haji Mukotib, ada Bapak Kiai Sekretaris Umum. Ini alhamdulillah hadir di tempat kita. Kalau Pak Mukotib, kalau Pak Saban nanti naik panggung. Pak Haji Mukotib ini adalah pengurus PCNU Kabupaten Gunung Kidul yang diberikan amanat oleh keputusan PCNU. Beliau melakukan pembinaan Pak ya di MBC Kecamatan Ponjong. Nanti MBC melakukan ura, Pak Saban, Pak Mukotib itulah nanti yang akan memberikan motivasi kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita undang juga beliau Bapak Camat Ponjong. Belum apa ada yang kenal ya? NU tenan nih Kurawang, ngapus sih. Pak Aris Nur Sewu. Nanya mengajak sana aja Pak Aris. Ini. Tidak usah ragu-ragu, beliau ini pengurus PCNU Kabupaten Gunung Kidul. Kurang apa? Kita hadirkan juga, alhamdulillah, ini beliau Bapak KUA Kecamatan Ponjong, Bapak Kiai Haji Munim. NU tenan nih kurang apa sih? Beliau putranya Pak Haji Soleh, pendiri NU Gunung Kidul. Sekarang beliau ada sebagai pengurus PCNU Kabupaten Gunung Kidul. Insya Allah tidak diragukan. Kita undang juga Pak Kepala MTS Negeri Sumbergiri, Bapak Supardi. 10 tahun MTS kira tahu disekel wong NU Pak. Pak Saban selaku Ketua PCNU memberikan tugas beliau Pak Pardi untuk bisa memegang MTS Negeri Sumbergiri. Wah, ini beliau sebagai pengurus PCNU Gunung Kidul. Ayo do digedheke bareng-bareng MTS Negeri Sumbergiri. Arak sopo sing gedheke MTS kene ora warga NU. Kita undang juga saat ini, alhamdulillah beliau Bapak Lurah Sumbergiri. Beliau ini Muktasar MBC NU Kecamatan Ponjong. Orang ngapus sih, tadi lurah yo NU tenan. Ini alhamdulillah hadir juga yang mewakili Polsek Gunung Kidul Ponjong. Ini NU tenan Pak Kondisi. Jangan diragukan lagi. Yang hadir kali ini adalah ini Bapak Kapolsek diwakili, tapi saya yakin nek dibelah hijau tenan ketia. Ini hadir juga beliau Bapak Dan Ramil langsung Pak ya, terima kasih. Saya hanya melihat nek udut ini NU Pak. Nah, udut itu saya meragukan PNU-nya, tapi ini alhamdulillah merokok itu insya Allah
NU. Bapak-bapak yang saya hormati, NU di bidang politik kita hadirkan. Sebenarnya yang kita hadirkan saat ini beliau Bapak Sukamto, karena beliau tidak berkenan hadir karena istri baru operasi di Jakarta. Kemudian beliau Bapak Hilmi Muhammad, pilihan kita wakil DPD dari warga NU DIY, beliau Bapak Hilmi Muhammad. Hari ini juga tidak bisa hadir karena mengisi pengajian di Pondok Pesantren Jepara, Jawa Tengah. Kita hadirkan hari ini beliau Bapak Haji Sutio SE. Berdiri Pak Haji Sutio. Beliau anggota DPR DIY, wakil dari NU. Duda Pak. Duda. Pesan-pesan dari guru-guru TK ya, siap. Kita hadirkan bojoku serasa tak sebut ke. Terima kasih. Jadi bapak-bapak yang kita hadirkan hari ini itu, terus umpan balik bapak-bapak kita sampaikan kepada para tokoh NU di tingkat para pejabat tingkat desa, tingkat kecamatan dan kabupaten. Kita perkenalkan, insya Allah NU sudah berupaya semaksimal mungkin di Ponjong bagaimana bisa mengadai keinginan warga masyarakat. Tidak main-main di bidang kesenian. NU ini sekarang punya dalang. Ini Pak Pomodekleng. Jumeneng Pak Pomodekleng. Terkenal Gunung Kidul, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dalang. Pak Pomodekleng. Alhamdulillah. Ya memang begitu sebutannya. Mau rasa ragu-ragu, pokoknya nek wong NU ngundang dalang, Pak Pomo saguh kabeh, sak jeklite, sak peladene, sak piagane, sak penyanyine, kabeh tak omah. Luar biasa. Ini terima kasih Pak Pomo yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Insya Allah warga NU bisa lebih kenal. Hari ini yang kita undang adalah sekedar para motivator NU di Kecamatan Ponjong. Kita undang juga hari ini bapak-bapak, ada dukuh-dukuh Pak. Dukuh ini NU ya kan sebenarnya ini sekelompok. Ini Pak PC biar melihat. Menurut saya yang dukuh mana Pak? Wah, alhamdulillah. Masya Allah, kita undang ada sekitar 68 dukuh di Kecamatan Ponjong ini. Terus alhamdulillah sudah terbiasa terkait dengan guru TK. Guru TK hadir semua ya. Paling yang tidak hadir langganan. Guru MI alhamdulillah hadir, guru MTS Yapi, SMP Bangunan hadir, SMK Ma'arif hadir. Ini kita dibantu sepenuhnya di Ponjong ini bagaimana anak-anak bisa menyelesaikan TK-TK kita. Insya Allah TK-TK kita ya, kalau kurang baik saya dibantu Pak Dukuh. Kenapa saya hari ini mengundang para dukuh? Ternyata yang namanya masjid, musola, jamaah, nek dukuh iki mempeng, warganya semuanya ya yang masjid. Nek dukuh atau yang masjid, warganya ya meng. Ini alhamdulillah Pak Haryadi ini salah satu contoh dukuh di Pati Pak, mimpin tahlil dukuh itu luar biasa. Ada Pak Haryadi? Oh kondur. Layak. Hari ini kita berduka karena saya kehilangan seorang banser Bapak. Banser tertua, usianya sudah 87 tahun, tapi masih aktif di banser. Pokoknya kalau mboten ajeng leren urung mati Pak. Hari ini kita ikut berduka, nanti akan disarik ke jam 11. Semoga beliau dalam keadaan husnul khotimah. Di NU kita laporkan kepada Bapak Lurah, Bapak pejabat NU, semua pelaksana yang dilakukan oleh Pak Arif kaitannya dengan kegiatan ini semuanya tanpa bayar. Diklik, dikor, son ini semua bantuan dari warga NU. Kami tidak bayar sama sekali. Rebutan, oleh mbok kula mawon.
wingi sawan pun bar bantu son sawan deklet sawan kayak niki kula gantekke Pak Mudi pun ngebel sik Ponjong lah mbok ngangge ngene sinten Pak mbok ngene ngangge ngene kula sik ora bayar Pak Pomo pun nawake sak ndalangi wis sesuk go peresmian pondok wayangan Pak Pomo. Terus alhamdulillah keinginan warga masyarakat Kecamatan Ponjong bagaimana untuk bisa segera mewujudkan impian pendirian pesantren. Alhamdulillah pesantren kita di Ponjong sudah impiannya 3 tempat. Satu pesantren Ittihadul Mujtahidin Putri yang dipimpin oleh beliau Bapak Lukmanuddin kiainya. Kemudian pondok pesantren Ittihadul Mujtahidin Putra yang dipimpin oleh beliau Bapak Ahmad Sumingan. Dan alhamdulillah pondok pesantren di pegunungan Pak sudah berdiri, yaitu Rifaul Janah Pak Kiai. Alhamdulillah matur nuwun, ini sudah ada 3 pondok pesantren yang akan didirikan. Harapan saya para kader-kader NU tidak usah ragu lagi. Nenggone Pak Lurah Sumbergiri masuk, ora usah isin-isin biasa. Nenggone Pak KUA rasa ragu-ragu. Oh, ke tempat naik setiap saat. Ngurus masjid untuk wakaf rasa ragu-ragu. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, mari bapak-bapak, terkait dengan pilihan politik bagi warga NU, saya harapkan warga NU memilih partai politik yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Hukumnya wajib. Nah orang anggo dasar ahli sunnah wal jamaah ya jangan dipilih. Orang sah mikir itu apa? Alhamdulillah. Yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. NU berhaluan ahli sunnah wal jamaah, ya partai politik yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah itulah yang harus kita dukung bersama-sama. Insya Allah dengan kita kompak, dengan kita semangat, NU di Kecamatan Ponjong akan semakin besar. Terima kasih Pak Dukuh sudah membantu sepenuhnya atas langkah-langkah kami pengurus MBC NU, di mana setiap kami mengurus wakaf, Pak Dukuh sudah memberikan fasilitas kemudian segalanya. Kita ucapkan terima kasih. Oleh karena itu hari ini kita undang, kami minta titip jamaah kami yang ada di Pedukuhan bapak-bapak untuk bisa dirawat sebaik-baiknya. Yang saya titipkan terakhir, mari kita menjadi kader-kader NU yang jujur. Jadi dukuh sik jujur, jadi lurah sik jujur, jadi guru sik jujur. Harapan saya itu. Ojo kon mulang gawe TPA mulah ngapusi. Aduh, ini pusing. Sida wong NU. Demenan wong NU. Terus ini. Aduh. Kalau dengar berita maling wong NU. Ini kan jadi susah. Ini harapan saya, mari kejujuran kita kedepankan, akhlakul karimah kita kedepankan. Saya minta maaf ketika Bapak Ibu datang di rumah saya, rojak angger aku neng omahe kok mesti guru cok katrokan cekak kausan. Lah aku ki men padha angger do tenggene kula ora do wedi lho Pak, dikira wong sugih. Aku wong biasa, ora enek bedane kali jenengan-jenengan. Mula kula kadang bojo kula ngono ngandani ora sah ngaku klambi sik apik, ya dasar ora duwe. Ini mari kita bersama-sama, mari kita saling membaur, kita kuatkan berbagai potensi yang kita miliki, mari kita kembangkan bersama-sama demi kepentingan NU. Tidak usah ragu-ragu Bapak, pokoknya segala sesuatu yang kita miliki insya Allah sesuatu yang terbaik. Ketika kemarin kita mengeluh bagaimana darah ewuh kangelan golek daging sik halal, sampai Pak Said mengorbankan diri mendirikan penyembelihan halal ala Islami. Pak Bowo yang ada di Sawan alhamdulillah sampai mendirikan penyembelihan ala Islami. Ini betul-betul perlu kita perhatikan. Arak supet rasa khawatir, Pak Jumantoro menjadi bong supet terbaik sekarang ini. Mau tak usul ke dadi kepala puskesmas Ponjong urung hasil. Terus Pak Jumantoro gentean. Iki Pak Sutyo bisa ngriuke. Ini terima kasih, tapi insya Allah semuanya akan terus kita lakukan. Bagaimana potensi-potensi yang ada di Ponjong akan segera menjadi kekuatan besar dalam rangka kita menyelamatkan umat, baik itu di dunia sampai di akhirat. Ngatan Pak Anjing? Berikutnya nanti kita serahkan kepada beliau Bapak Ketua PCNU Kabupaten Gunung Kidul
untuk memberikan bimbingan, memberikan motivasi kepada kader-kader kami yang ada di Kecamatan Ponjong. Semoga dalam kita mengabdi kepada NU betul-betul dilandasi ikhlas dalam rangka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Tukino yang telah hadir. Ini Pak Tukino ini Ketua MBC NU sakjeke. Urane sik wani ganti. Sebab urane wong NU waktu itu. Ngomong ke NU ki wedi. NU wedi. Pak Tukino ini adalah sama Pak Said Asyari. Alhamdulillah waktu itu terus berkomentar, bertahan bagaimana NU bisa hidup di Kecamatan Ponjong. Saya kira ini yang kami sampaikan. Ada beberapa hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih Pak Dukuh yang telah memberikan motivasi kepada kami, yang telah menerima kami untuk bisa hadir di padukuhan Bapak Ibu sekalian di Kecamatan Ponjong. Ada beberapa hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanto, yang terhormat jajaran pengurus PCNU Kabupaten Gunung Kidul, yang mana pada pagi hari ini beliau Bapak Kiai Haji Saban Nurani membersamai kita bersama. Yang terhormat Bapak Haji Sutio selaku anggota DPRD Provinsi DIY dari PKB, fraksi PKB. Yang terhormat Ibu Suhartini selaku anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul dari fraksi PKB juga. Yang terhormat Bapak Aris Pambudi SIP MSI selaku Camat Kapanewon Ponjong beserta jajaran Forkompimkab Ponjong yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Rojak Harudin selaku Ketua Tanfidiyah MBC NU Kapanewon Ponjong. Yang kami hormati Bapak Suharjono selaku Lurah Sumbergiri. Yang kami hormati juga Bapak Irwan Saifuddin Sarjana Pendidikan Jasmani selaku Kepala SMK Mare Ponjong. Para kiai, bunyai yang selalu kami taklimi, jajaran pengurus MBC NU Kapanewon Ponjong serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu dengan penuh tawakal memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dengan penuh kebahagiaan, dan insya Allah acara ini semoga lancar sampai akhir. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita bersama keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh keberkahan ini, dan semoga kita selalu ditetapkan menjadi golongan kaum beliau yang selalu mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, sebelum kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, perkenankanlah kami mewakili pihak sekolah SMA Pembangunan 3 Ponjong serta SMK Mare Ponjong mengucapkan selamat datang di sekolah kami tercinta ini kepada seluruh tamu undangan. Selanjutnya kami mewakili panitia Harlah NU ke-96 di MBC NU Kapanewonan Ponjong melaporkan kegiatan peringatan Harlah NU ke-96 di MBC NU Kapanewon Ponjong
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh beliau Bapak Haji Sunaryanto selaku Bupati Gunung Kidul, jajaran pengurus PCNU Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Sutio SE selaku anggota DPRD Provinsi DIY, Ibu Suhartini selaku anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Forkom Pinkap Ponjong, Bapak Suharjono selaku Lurah Sumberkiri, serta mengundang seluruh jajaran pengurus MBCNU Kampahan Ewon Ponjong, perwakilan anggota Banom-Banom NU diantaranya Muslimat NU, Fatayat NU, Ansor Banser, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di bawah lembaga pendidikan NU sekecamatan Sekapan Ewon Ponjong, para perangkat desa serta tamu undangan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dengan total jumlah peserta acara pagi hari ini sekitar 400 orang. Agenda peringatan Harlah NU ke-96 MBCNU Kapanewon Ponjong ini dilaksanakan secara terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Selanjutnya, berdasarkan instruksi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bahwa peringatan Harlah NU ke-96 tahun 2022 saat ini mengusung tema yaitu menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama, merawat jagat, membangun peradaban. Dari tema besar yang diusung ini, harapannya adalah peran NU ke depan bisa lebih dirasakan bukan hanya di Nusantara, akan tetapi peran di tingkat internasional akan lebih meningkat lagi. Kemudian atas nama panitia selaku pelaksana kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir acara nanti. Mewakili seluruh panitia pelaksana kegiatan dan juga pihak sekolah, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tentu masih banyak kekurangan di sana sini yang tidak lain adalah karena keterbatasan kami selaku manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Masih banyak jamaah Nahdliyin yang sangat antusias untuk mengikuti agenda ini, akan tetapi dengan sangat terpaksa kami tetap membatasi sesuai dengan standar protokol kesehatan yang bisa kami siapkan. Oleh karena itu, mohon disampaikan juga permohonan maaf kami kepada seluruh jamaah NU di Kapanewon Ponjong. Semoga perayaan Harlah NU selanjutnya bisa lebih meriah. Demikian laporan panitia pelaksana Harlah NU ke-96 di MBCNU Kapanewon Ponjong ini kami sampaikan. Banyak kekurangan atas penyusunan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah Harlah NU ke-96 oleh Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sya'ban Nurani MA, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sayyid Azhari sebagai jajaran Suriah pengurus cabang NU Kabupaten Gunung Kidul ingkang tansah kita taklimi Bapak Bupati Bapak Haji Sunariyantah yang telah memberikan sambutan pada acara harlah ini. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Bapak Camat atau Bapak Panewu yang saya hormati, Bapak Arif Lambudi, yang sekaligus juga Ketua Lembaga Pengembangan Perekonomian PJNO Kabupaten Gunung Kidul, beserta seluruh jajarannya dari Forkom Pimkap seniki-niki kapanewon nggih, Bapak Dan Ramil matur nuwun, kemudian Bapak Kapolsek yang mewakili, para sepuh, bini sepuh, pepundan, para yai, ibu nyai, Bapak Haji, Ibu Hajah semuanya yang saya hormati di MWJNO Kapanewon Ponjong, kemudian Bapak Lurah Kalurahan Sumbergiri, juga Bapak Dukuh yang hadir. Informasinya ini ada 50-an yang diundang, alhamdulillah semuanya hadir kecuali yang tidak begitu. Ini rekan kerja kami, ini Pak Ahmad Munaim, ini Kepala KUA Kapanewon Ponjong, kemudian Bapak Supardi, ini Kepala MTSN 2, MTSN 2 Sumbergiri Ponjong yang saya hormati. Ini tim kerja saya, ini Pak Mukhotib, Bapak Mas Duki selaku sekretari yang saya hormati, Mbah Mutarom, Pak Mbah Tukino yang kawula hormati, soho iki lali mangke Ketua PKB cabang atau cabang apa daerah nggih? Cabang nggih. Nggih, ngapunten kula niku sanes pengurus PKB dadi Ketua DPC ya. Ketua DPC PKB Kabupaten Gunung Kidul sak perangkatipun, ugi anggota dewan dari PKB DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Ibu dari anggota dewan DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Suhartini, yang saya hormati semuanya. Oh ya, ada Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, Pagar Nusa, sinten malih sing derek, serta seluruh keluarga besar SMK Ma'arif Ponjong yang saya hormati, serta adik-adik sekalian yang berbaju OSIS gini kok OSIS yang berbaju oranye yang saya banggakan. Semuanya hadirin wal hadirat boten saged sebat bokos tunggal ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sakmenika sampun jam 12. Jadi ampun ngantos jam 11 niku kudu rampung niki. Mergane kon dileor sing nyumbang kipas angin ngoten nggih. Saya di awal semoga tidak salah tadi membacakan dua ayat di surat As-Saff, ayat 10-11 As-Saff, di mana surat ataupun ayat dalam surat As-Saff tersebut informasikan kepada kita bahwa kita di NU niku dijak jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala.
di mana jual beli itu jelas ini beruntung karena jual beli kita adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah ditanyakan, hal adullukum ala tijaratin, begitu. Apakah kalian semuanya wahai para warga NU mau saya tunjukkan suatu perniagaan yang tidak ada kerugian, di mana semuanya beruntung, karena beruntung dijauhkan dari siksa yang sangat pedih, berarti siksa dunia dan juga siksa akhirat, begitu. Apa itu? Pertama adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulihi, dan juga beriman kepada Rasul. Oke. Lah sing nomor 3 niki sing sudah dipraktekkan, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dan juga dengan jiwa. Dadi yo bondo yo awak. Alhamdulillah ini di NU Kapanewon Ponjong ini sudah ya datang, sudah ngewangi tesih urun. Nah, itu memang ada dasarnya mboten. Dadi nek awake dhewe niku bantingan niku dasarnya adalah ya surat ini nggih. Karena kita memang ketika berjuang itu ya nggih, kalau yang punya tenaga dengan tenaganya, pikiran pikirannya, kemudian uang juga dengan uangnya. Kalau punya semuanya berarti harus berjuang dengan semuanya. Insya Allah ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa dunia dan juga siksa akhirat. Allahumma amin. Pokoknya pengajian hari ini saya merasa berbahagia dan bangga serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Rojak Harudin selaku Ketua Tanfidiyah MWC-NU Kapanewon Ponjong, tentu saja dibantu oleh seluruh warga NU di Kapanewon Ponjong menggelar hari lahir NU yang ke-96 dengan tema yang luar biasa, mengutip dari muktamar kemarin, merawat jagat, membangun peradaban. Merawat jagat, karena memang gambarnya itu gambar jagat. Jadi kalau kita bicara NU, Ketua Tanfidiyah, Ketua Umum Tanfidiyah sekarang niku Gus Yahya niku memang bicaranya bukan hanya Indonesia tetapi adalah dunia, karena memang kadung simbol NU niku gambarnya itu jagat. Sehingga yang kita bicarakan adalah NU itu bisa mendunia. Kalau dalam bahasa anak muda itu napa jenenge, act locally, think globally. Jadi bertindaklah lokal tetapi berpikirlah secara global, dan ini sudah terjadi sekarang karena Ponjong ini sangat lokal. Kalau kita lihat di peta dunia mungkin boten ketok nggih, tetapi ini bisa berdampak secara global. Apalagi sekarang kejadian hari ini, nanti sebentar lagi ada yang mengunggah di internet, berarti sudah sampai ke masyarakat dunia. Jadi nek salah niku nggih pun langsung dibully. Kalau ada yang keliru itu juga langsung ada yang komplain. Itulah kita bertindak sekarang itu lokal saja, kemudian dampaknya itu adalah global, sehingga kita cukup berpikir cara bertindak secara lokal, tapi kemudian cara berpikir kita adalah global. Maka NU dalam hari lahirnya ini dan juga kemarin di muktamar itu memang memboyong tema seperti ini. Jadi merawat jagat, membangun peradaban, kok lola lali nggih. Itu kalau kita ingat hari lahir berarti kita juga harus ingat apa motivasi NU itu dilahirkan. Saya mencoba mengutip beberapa pemikiran dari para tokoh dan juga dari konun asasi NU, bahwa NU itu dilahirkan ada 3 tujuan. Yang pertama itu adalah dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah artinya
kita selaku umat Islam itu mengajak kepada umat Islam lainnya untuk berbuat baik. Dakwah niku ora nggih berbuat baik pekatan. Kemudian juga mencegah terjadinya kemungkaran. Kalau kemungkaran itu kita dalam pencegahan napa ngandani untuk tindakan pencegahan iku pun dadi urusane Pak Polisi ngoten. Kita ampun melu-melu, nek melu-melu makanya jadi main hakim sendiri. Maka sudah ada yang berwenang nggih. Niku jadi mencegah kemungkaran niku akan lebih berbahaya, akan mudah, tapi mengatasi kemungkaran itu urusannya Pak Polisi dan juga aparat keamanan yang lain. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, tujuan NU didirikan adalah dakwatul Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Prinsipnya dalam dakwah itu adalah ya cara hikmah, secara bijaksana. Okay. Itu pertama itu, kemudian yang kedua adalah menyebarkan faham akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi benar tadi sampaikan oleh Pak Ketua MWJ Pak Rojak bahwa pilihlah partai yang berakidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boten perlu disebutke pun paham lah nggih. Nggih pun paham ngoten niku. Menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berarti kita mengikuti prinsip aswaja. Aswaja niku nek kepleset sithik jadi beda artosipun nggih. Kalau aswaja itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nek azwaja niku Bang keneng Pak Sutiyo niku Bang. Nggih, artinya pasangan, nggih, pasangan hidup nggih. Jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditandai dengan 3 prinsip paling tidak, yaitu pertama adalah tawasud, tengah-tengah. NU itu sebagai organisasi memakai prinsip tengah-tengah. Pancasila itu langsung mawon itu dinilai sebagai prinsip yang tengah-tengah oleh NU. Maka di tahun 1983 di Munas Ulama di Situbondo, NU pertama kali ormas keagamaan yang mengakui Pancasila sebagai satu-satunya asas atau disebut dengan asas tunggal. Mengapa? Karena Pancasila ini bisa disepadankan semangatnya dengan Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah. Ketika Kanjeng Nabi itu datang dari Mekah ke Madinah, di Madinah ternyata sudah ada Yahudi, Nasrani, dan juga pemeluk-pemeluk Islam yang lain. Oke, maka kemudian pemeluk agama yang lain. Kemudian ketika Islam datang dibawa oleh Kanjeng Nabi, juga sudah punya pemeluk, maka Kanjeng Nabi mempunyai inisiatif bagaimana kalau ada perjanjian. Maka disebutlah dengan perjanjian Madinah atau Mitsaqul Madinah, di mana di situ semuanya kelompok suku semuanya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan Madinah. Maka disinilah Pancasila dianggap oleh NU ini sebagai padanan dari piagam Madinah. Seluruh agama, seluruh suku bangsa mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan Indonesia. Sehingga bagi NU, relasi antara Islam dengan kebangsaan itu pun rampung. Pun rampung. Itulah kemudian disebut sebagai tawasud, karena Pancasila ini sebagai tawasud, jalan tengah. Begitu, okay. Itu kemudian juga tawazun, seimbang, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan dunia, kepentingan arihat, kepentingan personal, kepentingan sosial itu seimbang. Tidak ada yang saling mendominasi. Okay. Kalau kita itu mencari akhirat, jangan melupakan dunia. Kalau kita mencari kepentingan kemajuan diri sendiri, jangan sampai melupakan kepentingan bersama dan yang lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan
tawazun begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah tasamuh, toleransi. Jadi toleransi di sini adalah menghormati. Karena apa? Karena kita itu berbeda dalam agama, berbeda dalam paham, berbeda dalam suku dan bangsa juga bahasa meteniku. Maka di sini perlunya ada toleransi. Toleransi khusus untuk ya perbedaan agama. Toleransi bukan hanya menghormati, tetapi kita juga memberi ruang yang sebebas-bebasnya untuk kelompok lain, agama lain untuk bisa berkembang sejauh tidak mengakibatkan tersinggungnya agama yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian tentang prinsip dari nopo jenenge tadi Islam ahlu sunnah wal jamaah mekaten. Lah yang ketiga niku masih tujuan NU didirikan itu adalah nasionalisme. Nasionalisme sebenarnya diambil dari semangat Aswaja itu. Maka nasionalisme di sini ini dalam arti satu, memperjuangkan kemerdekaan. Kita masih ingat ketika Indonesia baru saja merdeka tanggal 17 Agustus, beberapa bulan kemudian ini akan dijajah lagi. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mengumpulkan para ulama yang pada akhirnya mengeluarkan kesepakatan resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang kemudian kita peringati sebagai hari santri. Resolusi jihadnya itu berbunyi wajib ain atau fardu ain hukumnya bagi laki-laki muslim yang berada di 94 kilo dari Surabaya itu mengangkat senjata melawan penjajah. Itu kan melawan nopo jenenge sekutu, di mana di belakangnya itu adalah Belanda akan menjajah kembali Indonesia. Itu bagaimana dengan yang jauh? Yang jauh adalah membantu yang 94 kilo seluar itu, membantu umat Islam yang sedang berjuang. Betul terjadilah pemberontakan sampai kemudian peperangan itu berhasil terbunuh Jenderal Malabi. Miturut film Sang Kiai niku sing mateni niku santri Mbah Hasyim niku, yaitu Harun. Padahal aturan perang itu tidak boleh jenderal dibunuh niku. Aturan perang jenderal itu tidak boleh dibunuh. Sampai sekarang Inggris itu tuh masih mencari data siapa yang bunuh jenderal saya Malabi. Ya ini gadeng santri nanti wokai ono wong numpak mobil tak pateni wae jenderal Malabi. Nah, setelah jenderal Malabi terbunuh kemudian akhirnya terkalahkan, dan dari situ kemudian muncullah hari pahlawan, yaitu 10 November. Jadi rangkaian hari santri dengan hari pahlawan itu tidak bisa dipisahkan. Itu memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian yang kedua itu adalah mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan tadi menerima asas tunggal Pancasila. Yang terakhir ini adalah menjaga kemerdekaan. Disinilah menjaga kemerdekaan NU mempunyai semangat yang luar biasa. Kita semuanya sudah tidak ada masalah antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga kita kemudian setiap saat mengumandangkan hubbul waton minal iman. Dalam tadi itu ya lagu Yalal Waton atau Subhanul Waton, hubbul waton minal iman walatakum minal khirman inhadu ahlal waton. Niku sinten penciptane? Ternyata penciptane menika Simbah Kiai Wahab Hasbullah, diciptakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Nggih, kalau menurut catatan yang saya baca itu tahun 1914 itu sudah ada. Kemudian ditenarkan itu di tahun 1934. Nggih, tetapi karena bahasa Arab jadi mboten do paham. Nggih. Dan sekarang ada yang kritik. Lah katanya NU itu nasionalisme, kok bahasanya bahasa Arab. Itulah pinternya kiai kita, ulama kita. Coba kalau itu dibahasakan Indonesia.
pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah he bangsaku. Padahal Belanda sih meger-meger menjajah, nopo boten ditembak sik niku. Nah, kalau dengan bahasa Arab kan niku puji-pujian boten niku. Saya ngerti itu ming para santri boten nggih, yang biasa ke masjid dadi ora dikapak-kapake. Boten dikapak, dibiarkan. Padahal ini adalah lagu betul-betul tidak menyinggung agama lho niki. Nggih. Tidak menyinggung, murni menyinggung semangat kebangsaan, nasionalisme begitu. Karena memang NU itu sudah jiwa nasionalisme niku pun mantap tenanan ngoten. Sudah paham betul. Maka ketika merdeka itu kemudian lagu ini muncul lagi. Yang lagu ini munculnya niki belum lama loh niki. Lagu ini muncul itu dari para instruktur PKPNU. Lagu Yalal Waton itu tadinya kan hanya nopo jenenge para instruktur PKPNU niku menemukan catatan tentang lagu ini. Kemudian sing lagu pripun? Akhirnya tawasul kepada penciptanya, tentu sebelumnya kepada kepada Kanjeng Nabi, para wali, kemudian kepada penciptanya Mbah Wahab. Nah, kemudian diriadoi, kemudian muncullah lagu ini Yalal Waton itu, dan kemudian diperdengarkan. Kemudian ada orang tua yang dulu itu masih hidup di tahun 30-an 5 yang sekarang masih sugeng niku, kemudian teringat lho kok kaya lagu biyen aku waktu isih nom. Ternyata alhamdulillah lagu ini niku pas. Ngeten-ngeten niki nggih. Niki saking kuburan niku lho niki. Artinya nek tawasul kan teng kuburan niku. Nggih. Dadi niki ampun main-main dengan lagu niki. Niki iso menyembuhkan badan kita yang makanya ngeten niki memang sudah napa jenenge sudah disahkan nggih. Yalal waton, yalal waton, yalal waton ngoten niku. Ya, jadi itu Indonesia itu ya ber-Indonesia, ya ber-NU, ya berislam. Niku sudah satu. Jadi ibaratnya itu sudah seperti dua sisi mata uang. Nggih, Bapak Ibu menika menawi kagungan arta niku rak wonten dua sisi to niku. Niku nek ilang sesisi niku pun boten payu. Maka menurut NU ber-Indonesia dengan berislam niku pun menyatu. Jadi kalau akan menghancurkan Indonesia berarti akan menghancurkan ya Islam begitu. Maka kita wajib menjaga. Kullu mayyatika yauma tami hayyal kohimama. Terakhir niku napa niku artine? Siapa kan binasa di bawah durimu. Artinya kalau akan mengancam Indonesia berarti sama dengan mengancam Islam, karena mayoritas agama Islam itu berada di Indonesia, termasuk kita semuanya. Siapa kita? Berarti pun nyambung nih. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bahwa NU didirikan tujuannya ya tiga itu. Pertama adalah dakwah Islam, kemudian yang kedua menyebarkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ketiga adalah nasionalisme. Ternyata zaman sekarang niku mboten gampang, karena untuk melaksanakan prinsip ini kita harus berjuang. Maka kemudian kita ingat akan pesan dari salah satu ketua umum PBNU sebelum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Kiai Haji Idham Khalid, mengingatkan kepada kita untuk kita berjuang di NU itu kita harus mempunyai tiga prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip diri sendiri. Bagaimana prinsip diri sendiri? Pertama adalah nahnu ashabul haq fid dini wasiyasi. Kitalah pemilik kebenaran dalam hal beribadah, beragama, dan juga dalam hal berbangsa. Jadi NU harus meyakini seperti itu. Kitalah pemilik kebenaran. Lah kok saged? Padahal awake dhewe niku kata sing bidngah-bidngahke ngoten to nggih. Kok bisa napa sing dibidngahke biasane? Tahlil berarti nek tahlil niku dibidngahke niku nggih bener mboten niku? Padahal miftahul jannah la ilaha
illallah. Padahal tahlil itu ora lafazé la ilaha illallah. Berarti sing bedake niku mboten dong. Nggih, jeta miftahul jannah la ilaha illallah. Afdhalu dzikri nah niku wau. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kok ora entuk. Lah ora entuk itu pergone bareng. Lah bareng niku men cepet apal niku. Nek ngantuk nek bareng niku dadi mboten ngantuk. Jenengan kula yakin mboten tahan teng omah dhewe niku tahlilan membaca la ilaha illallah niku ping 1000 niku mboten tahan. Nggih. Nembe ping 20 niku pun tengkluk tasbih niku kemudian kajane teng masjid, teng musala, teng langgar, teng majelis mujahadah niku kuat. Nggih. Disinilah karena memang kebersamaan niku kuat. Lah memang ada hadis saking Kanjeng Nabi, memang dulu Kanjeng Nabi niku nggih tidak selalu tapi pernah zikir bareng-bareng. Nggih. Jadi pernah, artinya kalau pernah niku ra hukume dadi sunat nggih. Nggih, hukume menika dadi sunat. Apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tidak terus-menerus, maka hukumnya menjadi sunat. Nek terus-menerus niku hukume wajib. Jadi ngoten niku. Jadi tahlilan niku nggih sunat. Bahkan malah wajib afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ming teknise niku nggih. Napa malih sing boten mak entuk niku? Tahlil kemudian ziarah. Lah jelas to hukume niku to nggih. Pripun niku Mbah Ya niku? Nggih. Kuntu nahaitukum an ziarah fazuruha. Dulu memang saya itu melarang kamu ziarah, sekarang berziarahlah. Niku rampun cetha niku. Perintah Kanjeng Nabi. Niki pun cetha. Niku ziarah niku entuk. Mungkin sing boten entuk niku napa nggih dikira awake dhewe niku njolak-njaluk kalian ahli kubur, padahal njaluk kita nika dumateng ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala. Nggih, lumantar berkah ingkang dipun paringaken dumateng para wali. Napa niku boten entuk wonten kitab Riyadhus Shalihin niku pun wonten kok niku. Dadi 3 orang laki-laki niki ketutup batu di dalam gua, kemudian donga dumateng Allah dengan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh dirinya kepada orang lain, kemudian dia meminta disingkirkan. Akhirnya gini ku terbuka nggih pintu gua itu mekaten. Napa malih kira-kira sing di bidngahke niku? Sholawatan jelas ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Wong Gusti Allah mawon kalian malaikat iku sholawat lho napa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nggih. Berarti nggih sholawatan niku nggih entuk ngoten. Lha ning sholawat basis diprotes niku nek tenggene kula ngoten niku ora entuk dilagokke. Lah wong seneng kok ora entuk dilagokke. Sholawat iku ora bukti saking kita menika remen. Lah napa wonten suara niku sing mboten ngangge lagu. Suara metu saking lisan kita wonten sing mboten ngangge lagu. Napa? Misal niku iki lagu niku nge-rap. Niku lagu niku nggih. Jadi setiap suara yang keluar dari mulut manusia niku mesti mempunyai lagu. Awake niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku nggih lagu ngoten. Lagu niku staccato ngoten niku lho, terpotong-potong. Lah awake niku lagune niku macam-macam. Niku mbing masalah niku nek seneng niku nggih bebas nggih. Jadi nek seneng niku nggih bebas. Nah ketika Gus Muwafiq niku nek wong lagi kasmaran niku ora iso dihukumi ngoten. Nek dihukumi niku dadi musyrik kabeh. Engko seperti napa? Lah sing lagi niku rembulan nggih. Engko seperti HP dilasus-lasus ngoten nggih. Pokoknya nek napa lagi seneng niku bebas ngoten, ndak usah dihukumi. Napa kita menika remen dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai napa jenenge menyifati anta nurun fauqan nur. Terus apa malih nika? Anta badrun nggih. Anta syamsun, anta badrun nggih. Niku ra engko boten hebat nek engko seperti bulan, boten hebat seperti engko bulan ngoten niku mawon. Engko matahari ngoten niku. Napa malih sing kira-kira di bidngahke? Kunut nggih. Nah kunut niku nggih. Dados kula nggih namung kulaan kula niku
gandeng dadi ketua PCN jenenge niku sregep kulaan. Kulaan terus teng kulodo teng jenengan mekaten. Mugi-mugi payu. Kunut niku memang menurut 4 mazhab niku sing menyunatkan niku namung Imam Syafi'i mekaten. Ning Imam Syafi'i niku seorang ahli usul fikih. Jadi cara menghukumi mengapa kunut itu disunatkan, sunat apa jenenge niku? Apa nggih? Artinya kalau sunat adnat kalau ditinggalkan niku sujud sahwi mekaten nggih. Kenapa? Karena yaitu kalau sampun matur bahwa Nabi itu melaksanakan kunut selama 1 bulan gara-gara para sahabat yang hafal Al-Qur'an itu terbunuh nggih. Lajeng Kanjeng Nabi ndongake wong sing bunuh niku supaya nggih pokoke nggih dipun azab dening Gusti Allah. Lajeng ndonga kunut selama 1 bulan. Maka berdasarkan prinsip saking kaidah usul fikih, kalau Kanjeng Nabi itu melakukan tidak terus-menerus maka hukumnya sunnah. Berarti kunut niku karena Kanjeng Nabi tidak melakukan terus-menerus berarti hukumnya adalah sunat. 1 bulan kok terus-menerus Kanjeng Nabi berarti sunatnya sunat abad, sunat yang sangat dianjurkan mekaten nggih. Kaya dene napa Kanjeng Nabi niku sedekah terus-menerus? Ternyata mboten. Berarti hukumnya sunat. Kanjeng Nabi niku napa poso kumis terus-menerus? Nggih mboten. Nggih. Kala-kala nggih mboten poso niku berarti sunat. Nggih. Silakan 3 madhab lainnya itu tidak, tapi Imam Syafi'i menetapkan bahwa kunut itu adalah sunat karena berdasarkan pemahaman saking usul fikih tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kiamat menika nggih hukume sunat mekaten. Nggih. Ning boten usah didamel rame ngoten. Dadi janjane masalah kunut kalian boten kunut iku boten urusane NU kalian Muhammadiyah janjane. Niku pun karya niku pun wonten kemudian NU meyakini bahwa status kunut itu menurut Imam Syafi'i madhab yang kita anut itu adalah hukumnya sunat mekaten. Imam Syafi'i niku paling tertib niku, tur paling hati-hati. Teng haji niku nggih paling tertib niku. Dadi nek pun Allahu Akbar niku nggih mboten entuk klesak-klesik ngono kuwi ngefok tertib. Nek imam sanesipun niku nggih bebas Allahu Akbar sing benerke kelambi benerke macam-macam. Nek Imam Syafi'i ra mboten. 3 kali bergerak terus-menerus niku batalah niku saking hati-hatine Imam Syafi'i, imam yang kita ikuti mekaten nggih. Dados kunut niku pun rampung masalahe mekaten. Asline Muhammadiyah niku teng kitab sing kula cekel sing dikarang niku awal-awal niku nggih kunut, ning suwe-suwe niku telas mbok menawi ngene NU boten kunut, Muhammadiyah lagi kunut mbok menawi. Ning boten kita niku biasanya sing ngolo-olo niku ngoten niku nggih. Tekan pundi wae niku. Oke, nahnu ashabul haq fid dini wasiyasi. Atosipun napa Bapak Ibu sedaya? Nggih. Nggih niki satgas nggih. Mana nggih? Sing banser niki nggih. Nggih, lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nggih, mugi husnul khotimah. Nahnu ashabul haq fid dini wasiyasi. Nek siasat dikumpul lah, NU niku pun jagone mekaten. Nah, seniki-niki mbok menawi nggih Pak Sutiyo takon. Niki kok ketum seniki kok statementnya seperti itu. Niku nggih siasat niku nggih. Niku siasat, nggih siasat berpolitik nggih. Ning kula kok yakin niku siasat mekaten agar orang-orang NU niku bisa lebih merdeka lagi, lebih bebas lagi, lebih pinter lagi mekaten. Kayak nopo karena rak nggih adine niku rak nggih pengurus partai jenengan to nggih. Nggih bos kula niku. Bos kula atus Menteri Agama ngoten niku lho nggih. Niku pasti akan nggih teng omah niku nggih omong-omongan ngoten niku. Nggih, dados senajan statement saking ketum PBNU seperti itu, tapi saya mempunyai keyakinan bahwa itu akan berdampak positif bagi partai yang kita cintai ngoten niku. Nggih, niku termasuk nahnu ashabul haq fid dini wasiyasi. Dados intinipun dalam hal beragama, apa yang kita amalkan semuanya niku mempunyai dasar.
sampai puji-pujian jelang sholat niku rak dawe niku rak waktu antara sholat dan iqomah niku rak nggih wekdal ingkang mustajabah. Nah, tinimbang ngobrol ngalor ngidul kemudian diisi dengan puji-pujian ilahi lastulil firdausi ahla sampai selesai niku rak nggih nyuwun pangapunten karena itu waktu mustajabah niki pun dituntun awake dhewe niku. Nggih, semuanya punya dasar dan dasar niku dipun pendet saking amalan, keyakinan saha pangertosan ingkang mlebet saking para alim, para ulama, para kiai. Boten langsung saking kiai Gogliyah. YouTube niku mboten. Nah, kalau YouTube niku sanate mboten cetha, niki pun sanate cetha. Karena apa? Karena kita besok memang harus tahu siapa yang kita ikuti. Mila kita menika mboten kepareng beragama niku kreatif. Mboten pareng beragama niku kreatif kecuali zaman napa atas pun kreatif niku gawe dhewe mekaten tanpa dasar hukum yang jelas nggih. Niku lajeng Bapak Ibu sekalian ingkang kawula hormati, ingkang kaping kalih prinsip orang lain. Kita itu harus sadar akan prinsip orang lain. Sinten prinsip orang lain? Ya orang selain NU, terutama yang tidak segaris, tidak sealiran mekaten. Prinsip orang lain itu tidak ingin NU itu maju berkembang kemudian menjadi besar, maka kemudian NU selalu diganggu, NU selalu direcoki, NU selalu digembosi. Dados prinsip orang lain itu seperti itu. Dados kalau ada orang yang mencoba memfitnah tokoh NU atau orang NU niku ampun langsung diterima, dicek dulu, jangan-jangan itu adalah karena kebencian orang lain terhadap berkembangnya NU, karena memang prinsip mereka seperti itu. Kemudian yang ketiga niku sadar akan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi sekarang niki pun benten kalian zaman awake dhewe. Kita itu lahiran tahun 60-70 itu adalah generasi kolonial. Kita sekarang menghadapi generasi milenial. Generasi milenial niku generasi sing pun akrab kalian digital. Nek awake dhewe sing generasi kolonial niku gagap terhadap digital. Le iki piye iki mateni HP padahal wis nampa niku mateni niku mboten iso niku tandane generasi kolonial mekaten. Sekarang sedang menghadapi generasi milenial, bahkan sudah menghadapi generasi yang cah cilik niku pun paham lho niku. Buka YouTube, ndelok YouTube niku pun munggah mudun niku pun paham. Padahal simbahe niku bingung iku apa iku ngoten. Nikulah generasi sekarang. Kita itu harus betul-betul siap menghadapi ini. Niku urusane cah nom mawon. Ibnu IPPNU napa Fatayat pekatene awake dhewe niku sedikit kantun meyakini bahwa apa yang diamalkan, apa yang ditinggalkan oleh para ulama, para tokoh NU itu adalah benar dan harus kita laksanakan, harus kita amalkan mekaten. Kados pangandikanipun Mbah Hasyim Asy'ari niku rak nggih sapa wonge sing gelem ngopeni, gelem ngurusi, gelem nglestarekaken amaliyah NU iku dianggap sebagai santri. Nggih. Nek wis dianggap sebagai santri, Mbah Hasyim menika ndongaaken dumateng kita sedaya menika husnul khotimah. Sak putra wayah. Berarti Bapak Ibu kantun ngamalaken napa ingkang sampun dipun yakini, ingkang sampun dipun sebaraken dening para kiai kangge kehidupan kita wonten ing masyarakat, wonten ing babagan agami lan babagan sanesipun. Lajeng pangandikanipun malih menika Mbah sinten niki nggih? Mbah Wahab Hasbullah mekaten. Niki Mbah Wahab Hasbullah. Niku terus niki? Niki Mbah Wahab nggih. Ampun nganti dipasang boten pirsa. Niki Mbah Wahab Hasbullah ngoten. Pangandikanipun Mbah Wahab Hasbullah niku tidak ada senjata yang paling tajam dan paling sempurna
kecuali persatuan. Berarti leres napa sing dingendikake Pak Rojak Pelawau, kita itu harus bersatu, jangan pecah belah, termasuk menghadapi permasalahan politik. Nek pun bersatu insya Allah ajeng gawe napa mawon iku saged Pak Sutiyo nggih. Nyatane gawe bupati nggih saged ngoten niku nggih. Dadi mboten kudu sinten mawon, kok sinten mawon sing NU bersatu niku bupatine sinten mawon niku saged mekaten. Ning syaratnya niku nggih bersatu nggih. Niki gampang diucapke ning angel dilakoni niku. Tenan niku, pokoknya wis wonten kehidupan nyata niku gampang diucapke. Tetapi kita harus ingat bahwa nek bersatu niku gampang. Wong keluarga niku nek bersatu niku napa-napa niku saged. Nek keluargane pecah arep gawe kandang mawon niku mboten iso. Nek bersatu niku lha mbok arep gawe gedung tingkat niku saged. Waton ana duwite. Nek duit kan pun wonten to, kantun derek teng tangan mekaten. Nggih, dadi duit iku pun wonten. Nek bersatu antarane suami istri niku nggih gampang golek pangan mekaten. Nah niku. Lajeng terakhir niki Mbah Bisri Sansuri niki pangandikanipun menika, saya sampai mati akan tetap ber-NU dan berwasiat kepada seluruh umat Islam tetap menjadi NU. Siap nggih, karena menjadi NU ini sebagai perantara kita nderek Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita mlebet wonten ing swarganipun Allah sakmangke menika nggih nderek Mbah Hasyim Asy'ari. Amargi Mbah Hasyim Asy'ari menika setunggalipun wali, setunggalipun alim alamah, menika mila dipun sebataken, dipun juluki menika Hadratus Syekh. Berarti hafalan hadis menika sudah sangat luar biasa. Ning awake dhewe niku gandeng boten wali niku nggih boten ngerti nek beliau niku wali. Napa niku hadis niku kalimat niku la ya'riful wali ila wali. Dados boten sing mangertos nek seseorang itu wali kecuali yang jadi wali. Dados nek ngerti ku wong pinter berarti kan wong pinter sing ngerteni. Nek wong bodho niku boten iso ngerteni nek iku wong pinter nggih. Dados Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati, monggo wonten ing hari lahir NU menika kita sareng-sareng berkhidmat kepada NU dengan apapun yang kita miliki. Kagunganipun tenaga monggo dipun sumbangaken, kagunganipun pemikiran monggo dipun sumbangaken, kagunganipun menika bondo boten kudu sithik, ngoten nggih. Boten kudu sithik nembang niku monggo dipun sumbangaken. Karena apa? Karena berjuang itu memang harus dengan jiwa dan raga juga harta. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita memperoleh husnul khotimah, atasipun kita menjadikan NU ini bermanfaat untuk umat Islam seluruh Indonesia dan untuk kemaslahatan khususnya bagi warga NU. Semoga di MBC NU Kapanewon Ponjong NU semakin besar, pondok pesantren semakin banyak, madrasah diniyah semakin merebak, dan TPQ semoga tetap dipun openi sehingga kita siap untuk menyongsong kebangkitan NU yang kedua, An-Nahdhah As-Tsaniyah. Allahumma amin. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila Jaya. Demikian napa ingkang saged kula aturaken, kiralakipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andes Kiai Haji Sa'ban Nuroni MA yang telah berkenan untuk memberikan amanat, dan semoga apa yang beliau sampaikan di depan tadi bisa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menumbuhkan rasa harga diri kita tentunya di MBCNU Kapanewon Ponjong. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang ke-8 yaitu doa. Kami mohonkan kepada Dr. Andes Kiai Haji Said Azhari untuk memimpin doa.
Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya yang berbahagia, monggo kita nyuwun dari Allah Ta'ala mugi-mugi pelaksanaan peringatan hari lahir NU pada hari ini diridani dari Allah Ta'ala sehingga membawa kemajuan ke depan NU lebih maju. Semua yang kita sanggup Allah mengizinkannya. Ibtigha'an limardadillahi rahmatihi wa maghfiratihi wa maunatihi wa barakatihi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa bika wa minkal faraju wa bika wa ilaikal musta'an wa ilaikal mustaqam wa bika mustangan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwalil afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha wasal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ta'amtal mamat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa rohatan indal maut wal ghafwa indal hisab wal fawza bil jannah wa najatan minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu du'ana bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.